Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di pembahasan penelitian kualitatif. Sesi kali ini kita akan membahas tentang penelitian kualitatif dari segi jenis dan tahapan penelitian. Menurut Donald Dari dan kawan-kawan, sekitar 8 jenis penelitian kualitatif. Yang pertama ada studi interpretasi dasar. Studi interpretasi dasar ini ditargetkan untuk memahami satu fenomena menggunakan data yang dikumpulkan, baik itu melalui wawancara, bisa observasi, maupun tinjauan dokumen. Nah, tujuannya adalah untuk memahami pengalaman orang lain. Misal, kita peneliti matematika ingin mengetahui bagaimana guru memandang peran mereka dalam meningkatkan kemampuan penalaran matematika siswa. Nah, tentu pengalaman yang ingin dipahami di sini adalah pengalaman gurunya dalam meningkatkan kemampuan penalaran matematika siswa. Jenis penelitian berikutnya ada studi kasus. Nah, penelitian ini fokus pada studi tunggal unit atau misalnya satu individu atau satu kelompok atau satu organisasi, dan bisa juga satu program. Misalnya program kurikulum KTSP atau kurikulum 13. Nah, penelitian ini sama halnya dengan penelitian kualitatif lainnya, bisa menggunakan metode wawancara, observasi, maupun arsip atau dokumen. Tujuannya adalah untuk sampai pada deskripsi terperinci dan pemahaman yang mendalam tentang kasus yang diteliti. Misal dalam penelitian matematika kita ingin meneliti di mana satu sekolah itu memiliki siswa dengan level pemahaman konsep matematika yang tinggi jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Nah, pemahaman tentang kasus yang ingin diteliti adalah di sini tentang siswanya yang memiliki level pemahaman konsep matematika tinggi dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain. Jenis penelitian kualitatif berikutnya ada analisis konten. Penelitian ini fokus pada menganalisis dan menafsirkan materi yang terekam, baik dari catatan publik, buku teks, bisa film atau dokumen audio, atau bisa dari laporan atau hasil kerja siswa. Nah, tujuannya adalah untuk memahami dan mempelajari perilaku manusia. Nah, misalnya kita di penelitian matematika, kita coba ingin melakukan analisis kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah matematika. Nah, yang dianalisis adalah hasil jawaban siswa dalam melakukan pemecahan masalah matematika. Nah, ini bisa disebut dengan analisis konten. Jenis penelitian berikutnya ada etnografi, di mana penelitian ini melakukan studi yang mendalam tentang perilaku yang terjadi. Nah, perilaku ini terjadinya secara alami dalam suatu budaya atau kelompok sosial. Studi etnografi ini biasa dikenal juga dengan naturalistic inquiry atau penemuan alami. Etnografi ini sama halnya dengan penelitian kualitatif lainnya. Untuk mengumpulkan data bisa menggunakan wawancara. Tentunya yang diwawancarai adalah anggota budaya. Kemudian bisa mempelajari dokumen-dokumen artefak atau dokumen-dokumen yang sifatnya dokumen masa lampau. Misalnya kalau di penelitian matematika kita coba melakukan penelitian bagaimana penerapan konsep algoritma dalam konstruksi budaya masyarakat Melayu Jambi. Nah, konstruksi budaya yang diteliti di sini adalah
tentang budaya masyarakat Melayu Jambi yang kejadiannya bukan dalam bentuk pengaturan tapi terjadi secara alami. Nah, kemudian konsep algoritma di sana digunakan secara alami juga oleh masyarakat Melayu Jambi. Nah, kita ingin melihat penerapan konsep algoritma tersebut. Jenis penelitian kualitatif berikutnya ada penelitian grounded theory. Penelitian ini dirancang untuk mengembangkan teori fenomena sosial berdasarkan data lapangan yang telah dikumpulkan dalam sebuah penelitian. Nah, penelitian ini berdasarkan hasil analisis data induktif juga. Dengan hasil analisis data induktif, maka peneliti membangun konsep dengan membentuk teori melalui analisis hubungan yang masuk akal antar konsep-konsep. Bagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa dalam melakukan analisis induktif kita harus membuat semacam kelompok-kelompok argumen, dan dari kelompok argumen tersebut kemudian disintesiskan, disimpulkan menjadi satu argumen pokok. Nah, itulah yang menjadi satu teori. Misal peneliti tertarik meneliti konstruksi lingkungan belajar dalam kelas matematika. Nantinya peneliti akan membangun teori terkait peran guru dan siswa dalam membangun lingkungan belajar matematika yang efektif. Berikutnya ada penelitian sejarah. Nah, penelitian ini menganalisis dokumen, bisa artefak atau langsung wawancara dengan saksi mata untuk mendapatkan informasi tentang masa lalu. Jadi penelitian sejarah itu erat sekali kaitannya dengan data yang terjadi di masa lalu. Nah, tentu saja keberhasilan penelitian jenis ini tergantung kepada keakuratan data yang diperoleh dan tergantung sama sumber datanya. Sumber datanya ini bisa bentuknya merupakan saksi sejarah atau yang paham tentang materi sejarah yang kita teliti. Misal dalam penelitian matematik, kita ingin melihat kualitas guru matematika dilihat dari aspek disiplin ilmu dan kompetensi pedagogik pada masa Orde Baru dan pada masa post Orde Baru atau sesudah Orde Baru. Nah, informasi masa lampau di sini adalah kompetensi guru di masa Orde Baru dan di masa setelah Orde Baru. Berikutnya ada penelitian analisis naratif. Nah, dalam penyelidikan naratif, peneliti memeriksa cerita yang orang lain ceritakan tentang kehidupan mereka dan membangun analisis narasi dari cerita-cerita tersebut. Nah, analisis narasi ini bisa disebut juga dengan penelitian kisah hidup, karena yang kita teliti dan kita narasikan adalah kisah hidup seseorang. Misalnya dalam penelitian matematik, kita tertarik meneliti perjalanan seorang guru matematika yang tidak tamat perguruan tinggi namun mampu mengajar di salah satu sekolah terbaik di kota Jambi. Nah, tentu saja kisah hidup yang akan kita narasikan di sini adalah perjalanan hidup gurunya. Jenis penelitian kualitatif yang terakhir ada penelitian fenomenologis. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa setiap subjek atau setiap orang itu punya perspektif yang berbeda terhadap satu realitas. Nah, maka pengalaman ini yang akan diteliti di dalam penelitian fenomenologis. Misal, di dalam pendidikan matematik kita coba meneliti bagaimana makna pengalaman belajar matematika bagi siswa yang menganggap matematika itu sulit dan bagi siswa yang menganggap matematika itu bukanlah mata pelajaran yang sulit.
Setelah mengetahui jenis penelitian kualitatif, penting juga memahami bahwa dalam satu penelitian tidak mesti harus satu jenis penelitian. Bisa menggunakan atau mengkolaborasikan dua atau lebih jenis penelitian. Misal dalam penelitian yang ingin dilakukan, contoh mengetahui guru matematika di masa Orde Baru dan setelah Orde Baru. Nah, ini tentu penelitian yang dilakukan penelitian sejarah. Nah, untuk memahami gurunya dan mendeskripsikan gurunya bisa menggunakan analisis narasi. Nah, berarti ada dua jenis penelitian yang digunakan di sini, yaitu penelitian sejarah dan penelitian narasi. Bisa juga menggabungkan antara penelitian studi kasus dengan interpretasi dasar. Begitupun dengan penelitian jenis penelitian yang lain, tergantung kebutuhan penelitinya. Nah, berikut strategi penelitian kualitatif menurut Best dan Kahn. Setidaknya ada 3 strategi dalam penelitian kualitatif. Nah, ini akan bergantung pada fokus penelitian dan kerangka waktu yang diinginkan. Nah, strategi yang pertama itu ada dokumen analisis. Jadi penelitiannya itu sepenuhnya melakukan analisis dokumen. Strategi yang kedua adalah studi kasus, menganalisis kasus-kasus yang ada di lapangan untuk melihat esensinya atau maknanya. Yang ketiga bisa menggunakan strategi studi etnografi atau melihat satu gejala kebudayaan, satu gejala sosial dari perspektif kebudayaan misalnya yang terjadi secara alami. Di dalam penelitian kualitatif ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh peneliti. Yang pertama itu ada select the problem. Tentukan permasalahan utamanya dulu, topik yang akan diteliti. Setelah menentukan permasalahan utamanya, nanti baru review the literatur. Cari kajian literatur yang relevan tentang masalah utama yang dipilih tadi. Setelah mengumpulkan sebanyak-banyaknya kajian literatur, nanti akan membuka wawasan kita tentang tema yang kita pilih. Berikutnya baru desain penelitiannya. Desain mulai dari judulnya, kemudian rumusan masalahnya, metodologi yang digunakan apa, sumber datanya siapa, teknik samplingnya seperti apa. Nah, setelah desain penelitiannya, baru ke tahapan berikutnya, kumpulkan datanya ke lapangan. Tentu saja pengumpulan data ini acuannya adalah metode pengumpulan data yang telah didesain di tahapan sebelumnya. Setelah data dikumpulkan, kemudian analisis datanya. Analisis data ini bisa bermaksud pengkodian atau pengelompokan data-data. Setelah pengelompokan baru dimaknai datanya, dilakukan interpretasi data. Setelah interpretasi data yang telah dikumpulkan, baru terakhir report the finding, melaporkan hasil temuan. Nah, biasanya kalau kita penelitiannya bentuknya skripsi, ya laporan skripsi. Demikian pembahasan tentang jenis penelitian. Semoga bermanfaat dan membantu menentukan jenis penelitian apa yang akan kalian gunakan beserta penyusunan strategi penelitiannya, dan terakhir membentuk tahapan-tahapan penelitian kualitatif yang akan dilakukan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.